Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Rahmani dengan NIM 251731135 dari kelas B angkatan 25, program studi pendidikan jasmani. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS saya, yaitu membahas materi dan beberapa teknik dasar di cabang olahraga atletik, yaitu ada jalan cepat, lari sprint, lari estafet, tolak peluru, lempar cakram, dan lempar lembing. Di mata kuliah teori praktek atletik dengan dosen pengampu Ibu Rosti SPD MPD. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini kita akan membahas beberapa materi dan teknik dasar di olahraga atletik. Adapun beberapa olahraga atletik yang kita akan bahas, yaitu yang pertama ada jalan cepat, lari sprint, lari estafet, tolak peluru, lempar cakram, dan lempar lembing. Yang pertama itu ada olahraga atletik jalan cepat. Atletik jalan cepat ini berasal dari Inggris pada abad ke-19. Awalnya jalan cepat ini merupakan lomba berjalan jarak jauh yang disebut pedestrianisme. Peraturan utama di jalan cepat ini adalah satu kaki harus selalu menyentuh tanah dan kaki depan harus lurus saat menyentuh tanah. Lalu cabang ini resmi dipertandingkan dalam Olimpiade pada tahun 1904 dan terus berkembang hingga sekarang. Itu olahraga atletik yang pertama kita bahas. Baik, untuk gerakan yang pertama itu ada jalan cepat. Jalan cepat itu tekniknya badan tegak, lalu pandangan tetap ke depan, dan juga kaki dibuka selebar bahu. Lalu saat berjalan, tumit kaki menyentuh tanah atau lantai terlebih dahulu, lalu telapak kaki. Terus kedua tangan berada di samping seperti ini dan diayunkan ke depan dan ke belakang. Lalu siku ditekuk 90 derajat. Dan saat berjalan, kaki tidak melayang seperti berlari. Tetap berjalan langkah cepat. Baik, sekarang saya akan mempraktekkan cara jalan cepat. Kaki dibuka selebar bahu, lalu badan tegak dan pandangan ke depan. Kedua tangan disimpan di samping seperti ini dan siku ditekuk 90 derajat. Lalu saat melangkah, tumit kaki menyentuh terlebih dahulu, lalu telapak kaki. Dan saat berjalan cepat itu langkah tidak melayang. Dan langkah cepat. Lalu ayunkan tangan ke depan dan ke belakang. Contoh gerakannya seperti ini. Baik, kurang lebih gerakannya seperti itu untuk jalan cepat. Dan saat berjalan itu langkah kaki cepat, teratur, dan tetap seirama dengan lengan. Lalu kita beralih ke olahraga atletik kedua yang kita akan bahas, yaitu ada lari sprint. Lari sprint ini adalah cabang atletik tertua yang sudah ada sejak Olimpiade kuno Yunani pada tahun 776 sebelum Masehi. Pada masa itu, lari jarak pendek seperti stadion race menjadi nomor utama. Sprint modern yaitu jaraknya 100 meter, 200 meter, hingga 400 meter berkembang seiring kemajuan teknik start jongkok, sepatu, dan lintasan. Sprint menjadi cabang olahraga bergengsi dalam Olimpiade modern sejak tahun 1896. Adapun aturan utama dalam lari sprint ini adalah yang pertama itu harus menggunakan start jongkok. Terus jika start salah atau false start, pelari itu didiskualifikasi. Terus yang berikutnya itu pelari harus tetap di lintas masing-masing. Dilarang mengganggu atau menyentuh pelari lain.
Lalu finish ditentukan itu oleh dada yang pertama melalui garis. Dan jarak sprint yang diperlombakan itu biasanya 100 meter, 200 meter, hingga 400 meter. Tapi yang akan saya contohkan teknik dasarnya itu mungkin tidak sampai 100 meter atau 200 meter hingga 400 meter. Mungkin tidak sampai, tapi saya akan tetap mencontohkan teknik lari sprint. Baik, untuk gerakan yang kedua itu ada lari sprint, di mana lari sprint ini menggunakan start jongkok. Badan sedikit condong ke depan dan pandangan ke arah depan. Lalu tangan disimpan di samping seperti ini dan siku ditekuk 90 derajat. Lalu ayunan tangan itu seirama dengan langkah kaki saat berlari. Lalu langkah kaki saat berlari itu cepat dan panjang. Tolakan kaki itu kuat pada ujung kaki. Dan pada saat awalan badan condong ke depan lalu tegak saat kecepatan maksimal. Saya akan mencontohkannya untuk cara berlari lari sprint seperti ini. Kita menggunakan start jongkok dan saya menggunakan start menengah, di mana jarak antara tumit kaki dan lutut kaki itu sekepal. Lalu tangan disimpan ke depan untuk V terbalik dan menggunakan aba-aba. Bersedia, siap, dan mulai. Bersedia, siap, mulai. Baik, kurang lebih gerakan cara lari sprint seperti itu. Sekian. Baik, di sini kita akan membahas materi atletik yang ketiga, yaitu ada lari estafet. Lari estafet ini berkembang dari tradisi membawa pesan pada zaman Yunani dan Romawi kuno. Dalam atletik modern, estafet mulai dikenal pada akhir abad ke-19 di Eropa dan Amerika. Nomor estafet resmi adalah 4 kali 10 meter dan 4 kali 40 meter dan menjadi bagian olimpiade sejak tahun 1912. Ciri khas pada lari estafet ini adalah bergantian tongkat antar pelari. Adapun aturan utama pada lari estafet ini adalah setiap regu terdiri dari 4 pemain. Tongkat estafet harus dibawa dan diserahkan, tidak boleh dilempar. Lalu pergantian tongkat harus dilakukan di zona pergantian yang telah ditentukan. Jika tongkat jatuh, harus diambil oleh pelari yang menjatuhkannya. Lalu pelari harus tetap di lintas lari masing-masing. Baik, untuk gerakan yang ketiga itu ada lari estafet. Untuk teknik yang pertama itu posisi start berlari. Pelari pertama menggunakan start jongkok dan pelari kedua sampai seterusnya itu menggunakan start berdiri. Terus teknik yang kedua itu ada teknik memberi dan menerima tongkat. Ada 2 teknik utama, yaitu teknik visual dan non visual. Di mana teknik visual itu yang melihat ke belakang. Seperti itu. Kalau yang non visual itu yang tidak melihat ke belakang saat ingin menerima tongkat dari pelari pertama. Terus teknik yang ketiga itu ada teknik lari. Pegang tongkat dengan rileks tapi kuat, badan condong ke depan agar lari lebih cepat. Baik, di sini saya akan mempraktekkan gerakan lari estafet. Baik, di sini kita membahas materi atletik yang keempat, yaitu ada tolak peluru. Tolak peluru ini berasal dari latihan kekuatan tentara pada masa Yunani kuno dan
Starlandia. Dahulu, batu atau bola besi digunakan untuk melatih kekuatan. Cabang ini kemudian dikembangkan menjadi olahraga resmi atletik modern dengan aturan teknik khusus. Aturan utama pada tolak peluru adalah peluru ditolak atau didorong, bukan dilempar. Dan ditolak melakukan dengan satu tangan dan bahu. Atlet harus berada dalam lingkaran saat menolak, dan juga peluru harus jatuh di dalam sektor tolakan. Lalu atlet keluar lingkaran setelah peluru mendarat. Baik, untuk gerakan yang keempat itu ada tolak peluru. Cara memegang tolak peluru itu ada 3. Yang pertama, tangan seperti ini, bentuk seperti ini, dan ini kelingking dan ibu jari itu yang menjepit seperti ini. Terus teknik gerak pegang peluru, tolak peluru yang kedua itu ada seperti ini. 3 jari ini rapat, terus ini yang membuka seperti ini. Terus teknik memegang tolak peluru yang ketiga itu ada yang semua jari-jari direnggangkan seperti ini. Seperti ini. Baik, terus cara memegang peluru itu diletakkan di telapak tangan, lalu mengikat seperti ini. Diletakkan pada leher rahang bawah. Terus jari-jari terbuka, rileks. Lalu siku agak ke samping. Seperti itu. Terus untuk sikap awalnya itu badan menyamping arah tolakan, kaki dibuka selebar bahu, lutut sedikit ditekuk, lalu pandangan ke arah depan. Terus yang ketiga itu gerakan menolak. Dorong peluru dengan kuat dari leher menggunakan satu tangan, diikuti putaran bahu dan dorongan kaki. Terus yang keempat itu, teknik yang keempatnya itu sudut tolakan. Peluru dilepas dengan sudut sekitar 40 sampai 45 derajat agar hasil tolakan maksimal. Terus teknik yang kelima itu ada sikap akhir. Badan condong ke depan, kaki belakang melangkah ke depan untuk menjaga keseimbangan. Saya akan mempraktekannya kurang lebih seperti ini. Baik, sekarang kita beralih ke materi atletik yang kelima, yaitu ada lempar cakram. Lempar cakram juga ini berasal dari Yunani kuno, yang merupakan bagian dari pentathlon. Bukti terlihat pada relief dan patung-patung klasik. Lempar cakram tetap dipertandingkan dalam Olimpiade sebagai salah satu nomor lempar. Adapun aturan utama pada lempar cakram ini adalah yang pertama itu lemparan dilakukan dari dalam lingkaran. Yang kedua, cakram harus dilempar dengan satu tangan. Lalu cakram harus jatuh di dalam sektor lapangan. Kemudian atlet tidak boleh keluar lingkaran sebelum cakram mendarat. Yang berikutnya itu lemparan dinyatakan sah jika tidak menyentuh garis batas. Baik, sekarang kita beralih ke lempar cakram, yaitu gerakan kelima. Lempar cakram itu, cara memegang cakram itu, cakram diletakkan di telapak tangan, jari-jari dibuka, ibu jari menahan di tepi seperti ini. Terus sikap awalnya itu badan menyamping arah lemparan, kaki dibuka selebar bahu, lutut sedikit ditekuk. Terus teknik yang ketiga itu gerakan melempar. Putar badan dan lengan secara bersamaan. Diawali dari pinggul lalu bahu. Terus teknik yang keempat itu ada pelepasan cakram.
Cakram dilepas saat lengan lurus ke depan dengan sudut sekitar 30 sampai 45 derajat. Terus teknik yang terakhir yaitu kelima, sikap akhir. Badan mengikuti arah lemparan dan menjaga keseimbangan. Saya akan coba mencontohkannya. Baik, di sini saya akan mempraktekkan cara melakukan lempar cakram. Baik, sekarang kita beralih ke materi yang keenam, yaitu ada lempar lembing. Lempar lembing berasal dari kegiatan berburu dan peperangan pada zaman kuno. Seiring waktu, lempar lembing berkembang menjadi cabang olahraga atletik yang mengutamakan kekuatan, teknik, dan akurasi, serta menjadi nomor resmi dalam kompetisi internasional. Adapun aturan utama pada lempar lembing yaitu yang pertama, lembing dilempar dari atas bahu dengan satu tangan. Kemudian ujung lembing harus menyentuh tanah terlebih dahulu. Dan lemparan dilakukan di belakang garis batas lempar. Kemudian lembing harus jatuh di dalam sektor lemparan. Dan atlet tidak boleh melewati garis batas setelah melempar. Baik, sekarang kita beralih ke lembing, yaitu gerakan ke-6. Ada beberapa teknik, yaitu yang pertama tekniknya itu sikap awal. Berdiri tegak, lembing dipegang dengan tangan dominan. Ujung lembing mengarah ke depan dan sedikit ke atas. Lengan ringan dan bahu rileks. Terus teknik yang kedua itu ada awalan lari. Lari ringan dan terkontrol. Langkah terakhir lebih panjang untuk menyiapkan lemparan. Terus teknik yang ketiga ada itu teknik melempar. Kaki depan menapak kuat, badan putar ke depan, lengan melempar, diayun dari belakang terus ke depan. Lepaskan lembing saat tangan sejajar atau sedikit di atas bahu. Terus teknik yang keempat itu ada pelepasan lembing. Sudut lembing sekitar 30 sampai 40 derajat. Pergelangan tangan mengikuti arah lembing. Ujung lembing harus menancap. Sekarang saya akan mempraktekannya. Baik, di sini saya akan mempraktekkan cara melakukan lempar lembing. Baik, mungkin sekian saja materi yang dapat saya paparkan mengenai materi dan beberapa teknik dasar di olahraga atletik yang kita bahas tadi, yaitu ada jalan cepat, lari sprint, lari estafet, tolak peluru, lempar cakram, dan lempar lembing. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.